warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia Jember 1 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa hari ini kita telah memasuki 10 hari puasa di bulan Ramadan, di mana 10 hari pertama di bulan Ramadan niscaya Allah akan menurunkan pahala serta mukjizat bagi mereka yang menjalankan. Bahagia sekali pemirsa, di sini saya Desi Suyitno dapat kembali menemani aktivitas Anda pada sore hari ini, tentunya dalam program Dialog Ramadan yang secara langsung akan dipandu oleh Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG, live dari Masjid Jami Al Baitul Amin, Kabupaten Jember. Untuk Anda pemirsa yang tidak dapat bergabung bersama kami atau tidak dapat bergabung di jaringan televisi kami, langsung saja bisa mendownload aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store, atau Anda dapat mengecek di website kami di www.jember1tv.go.id. Pemirsa, Dialog Ramadan ini akan kami selenggarakan setiap harinya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga 17 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, untuk mempersingkat waktu, langsung saja berikut kita simak Dialog Ramadan selengkapnya. Kembali dengan acara Dialog Agama via udara untuk edisi sore hari ini, Rabu tanggal 10 Ramadan 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Mei tahun 2019 Miladiah. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dan selamat mengikuti acara kami. Masjid Jami Al Baitul Amin Jember dengan RRI Jember dan Jember 1 TV yang bisa Anda ikuti dengan menggunakan download aplikasi Jember 1 TV atau live streaming atau YouTube Jember 1 TV, dan langsung Anda bisa juga berinteraksi dengan kami di kubah utama Masjid Jami Al Baitul Amin Jember. Anda bisa juga telepon ke nomor kami 0331 untuk yang luar kota 336652. Saya ulang teleponnya 336652 untuk menanyakan hal-hal yang barangkali Anda belum tahu dari masalah-masalah agama yang selama ini masih belum Anda pahami. Baik, sekarang sudah ada di tengah kita narasumber utama kita, Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Nggih, alhamdulillah. Selama puasa ada kemana-mana ya? Ya, ada kegiatan sudah Ustaz. Ada kegiatan. Sebentar lagi kegiatannya adalah berbuka bersama nggih, di Polres Jember nggih. Baik, kita sampaikan untuk teman-teman di Polres, selamat mempersiapkan segalanya. Mudah-mudahan acaranya berlangsung baik, dan inilah bagian penting dari Ramadan kita yang kemarin sudah dijelaskan, yaitu mempererat tali silaturahim. Nah, sekarang sudah tanggal 15, 10 Ramadan okay. Ini sudah kita mulai memasuki minggu 10 hari yang kedua Ustaz ya. Iya. Kalau 10 hari yang pertama itu istilahnya oleh Rasulullah dikatakan rahmah, kemudian maghfirah. Yang dan ketiga itu itqun minan nar. Ya, baik. Rahmah sudah kita terima insyaallah, mudah-mudahan puasa kita diterima Allah. Dan inilah 10 hari yang kedua di mana kita akan memasuki barangkali kita belajar Al-Quran, dari mulai Al-Quran secara umum sampai dengan detail tentang masalah Al-Quran, agar kita paham betul apakah kitab suci yang kita pakai selama ini benar-benar memberikan pengaruh pada kita dan layak untuk pedoman kita sebagai seorang muslim. Yeah. Ustadz, baik, untuk itu maka silakan dijelaskan secara ringkas pendek tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Ya, untuk mengawali ini kita mungkin perlu merenungkan hadis Nabi Ustaz ya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih gitu ya. Iya. Jadi saya meninggalkan dua hal yang apabila sampean itu berpegang teguh pada dua hal itu, maka sampean tidak akan mungkin sesat selama-lamanya gitu ya. Yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnata rasulih gitu ya. Dan sunnah Rasul dan hadis gitu ya.
Akan tetapi jangan lupa Ustadz ya, kadang-kadang kita terjebak pada jargon-jargon yang sepertinya hebat gitu Ustadz, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadits dan seterusnya. Yang perlu ditegaskan adalah bahwa Al-Quran dan Al-Hadits itu tertulis dengan menggunakan bahasa Arab Ustadz ya. Kita tidak mungkin untuk kemudian bisa langsung merujuk, tidak bisa mungkin berpegang langsung pada Al-Quran dan Al-Hadits kalau seandainya kita tidak menguasai bahasa Arab. Sehingga saya sering tegaskan Ustadz ya, untuk mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, untuk mampu menjadikan Al-Hadits sebagai pedoman hidup, bagaimanapun juga harus ada persyaratan-persyaratan yang kalau seandainya kemudian itu tidak dipenuhi, maka kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadits, kalau saya istilahkan seperti dokter Ustadz ya, kalau seandainya tidak memenuhi persyaratan bisa jadi malpraktek Ustadz ya. Itu semacam itu, sehingga menjadi penting untuk diperhatikan. Memang Quran memang dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, kan begitu ya. Sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa gitu. Cuman jangan salah bahwa Al-Quran itu tertulis dengan menggunakan bahasa Arab. Karena demikian, kalau seandainya kita tidak mempersiapkan diri, generasi kita, kader-kader kita untuk kemudian bisa memahami dan menguasai bahasa Arab, maka sulit untuk kemudian bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, pegangan dalam kehidupan kita ini Ustadz ya. Itu semacam itu. Sehingga misalnya sering saya tegaskan begini Ustadz ya, ketika misalnya pada saat itu ada rame-rame tentang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadits dan seterusnya, kemudian saya tanya pada saat ada pertemuan itu Ustadz, kenapa alhamdulillah kok diterjemahkan segala puji misalnya, padahal alhamdulillah itu adalah merupakan bentuk masdar dari hamidah yahmadu hamdan, yang itu artinya pujian. Dari mana kata-kata segala itu ya? Itu semacam itu kan terkait dengan kaidah bahasa Arab Ustaz ya. Nah, kalau seandainya kita kemudian hanya menerjemah menggunakan Al-Quran dan Al-Hadits itu dari aspek terjemahan saja, maka tidak mungkin kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman gitu. Memang benar, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Itu benar memang, akan tetapi untuk sampai ke sana itu harus dipahami bahwa Al-Quran dan Al-Hadits itu adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Bahkan secara jelas Ustadz, kalau seandainya kita kepingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kemudian Al-Hadits sebagai pedoman hidup, yang kemarin nampaknya juga mungkin sudah dijelaskan oleh Al-Quran, oleh Gus Aab Ustadz ya. Itu kan ada persyaratan, itu syaratnya mufti itu Ustadz ya, syaratnya ijtihad langsung itu Ustadz ya. Itu yang penting untuk diperhatikan. Wasyartu fil mufti ijtihadun wa huwa an ya'rifa min ayil kitabi was sunan wal fiqhi fi furu'ihi syawaridi wa kulli ma lahu minal qawaidi ma'ma bihi minal madhahibil lati taqarrarat wa min khilafin muthbati wan nahwi wal usuli ma' ilmil adab wal lughati lati atat minal arab qadran bihi yastanbitul masaila binafsihi liman yakunu sa'ila ma' ilmihi tafsira fil ayati wa fil hadithi halatar ruwati wa mawdi al ijma'i wal khilafi fa ilmu hadzal qadri fihi kafi. Itu adalah persyaratan untuk kemudian bisa langsung membaca Al-Quran dan Al-Hadits secara benar. Kalau dalam bahasa kedokteran supaya tidak malpraktek Ustaz. Itu semacam itu Ustaz. Baik. Mungkin kalau tadi seperti itu berarti Al-Quran ini bisa dipahami hanya khusus oleh mereka yang memiliki ilmu yang cukup. Betul, untuk itu. Ustaz. Betul. Artinya apa? Terus orang-orang awam kalau gitu di mana posisinya? Ya. Oleh sebab itu kalau seandainya kita ngomong dalam konteks fikih Ustaz ya, atau usul fikih, mesti manusia itu diklasifikasikan menjadi dua Ustaz ya. Ada klasifikasi awam atau muqallid Ustaz ya, ada klasifikasi mujtahid. Inilah alasan kenapa kok kemudian misalnya dalam konteks Nahdlatul Ulama Ustaz ya, kita pakai madhab Ustaz ya. Karena kalau seandainya tidak, maka ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yang apabila tidak, maka kita tidak memungkinkan untuk kemudian bisa membaca dengan benar Al-Quran dan Al-Hadits itu semacam itu Ustaz ya. Kenyataannya gini Ustaz, kenyataannya sebagian besar kita ini kan tidak paham, ya termasuk saya lah ya, tidak paham apa itu isi Al-Quran, maksudnya kayak apa. Mungkin terjemah sih bisa kita ambil beli di toko buku gitu, tapi kan tidak sampai pada memahami kemudian mengambil natijah kan gitu. Betul. Nah sekarang terus apa kalau gitu gunanya orang-orang yang selama ini pegang Al-Quran kemudian dibaca dan sebagainya, kalau misalnya dia tidak paham maknanya, apa ada gunanya dia baca Al-Quran? Salah satu fungsi dari Al-Quran yang membedakan dengan yang lain itu adalah al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi kalaupun misalnya yang bersangkutan itu kemudian tidak paham membaca Al-Quran, tapi dengan membaca itu sudah dianggap ibadah.
Oh. Jadi masing-masing ya, dari huruf per huruf ya, huruf per huruf itu ada kelipatannya tersendiri Ustaz ya, begitu. Jadi jangan khawatir misalnya kalau seandainya tidak paham maka tidak ada manfaat yang kemudian didapat dari membaca Al-Qur'an, itu pasti dapat gitu ya. Akan tetapi tentunya Ustaz ya, orang yang kemudian mampu bertadabbur, orang yang mampu merenungi itu tidak sama gitu ya, antara dengan mereka yang hanya sekedar misalnya hanya membaca saja yang tidak paham, itu semacam itu ya. Untuk Indonesia barangkali ya, ini kan tidak semua ulama juga bisa gitu kan. Apalagi sekarang kan banyak kata-kata ulama itu diperjualbelikan dalam bentuk untuk kepentingan politik, iya Banda? Iya kan? Nah, sekarang kira-kira ulama yang sudah mu'tabar sebagai seorang yang mampu memahami Al-Qur'an itu lengkap dengan dengan pendukung ilmu yang lain tuh, kira-kira ada 10 jari ini kira-kira? Kalau hitungan jari itu memang sulit Ustaz. Sementara ini yang produktif, karyanya konsen pada itu kan yang kita tahu adalah Quraisy itu Ustaz ya. Al-Quran tok tapi itu ya? Iya, Quran tok itu ya. Tapi memang kalau dalam konteks keilmuan itu kan memang begitu. Spesialis itu menjadi penting Ustaz ya. Jadi bukan generalis, semuanya bisa tapi sedikit-sedikit gitu. Yang lebih baik itu adalah satu bisa satu tapi sangat mendalam. Itu semacam itu gitu. Iya. Sebab saya dengar ada orang yang sudah mampu menguasai Al-Quran lengkap dengan segala pendukungnya itu, kemudian plus dengan al-hadits as-sunnah ya, dia sudah mencapai tingkatan mujtahid mutlak. Nah, kayaknya seperti ini kok bisa dihitung dengan agak sulit kalau dalam tambah sedikit lagi ya. Iya, betul. Lalu bagaimana dengan mereka yang membaca Al-Quran, tahu terjemahnya, kemudian dia mengambil natijah, mengambil konklusi itu gimana kalau gitu? Pokoknya dengan ilmu Ustaz ya. Jangan kemudian hanya bimujarradi ra'yihi. Karena itu ada ancaman Ustaz. Man fassarul Qur'an bimujarradi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Begitu. Barang siapa yang menafsir Al-Qur'an hanya sekedar dengan menggunakan pemikirannya saja tanpa dukungan ilmu. Kalau seandainya dia punya ilmu nahwu misalnya Ustaz ya, ilmu usul fikih, itu gak apa-apa, silahkan berkonklusi, silahkan berkesimpulan dengan menggunakan alat analisis keilmuannya itu. Tapi kalau seandainya hanya sekedar misalnya sama sekali tidak ngerti bahasa Arab misalnya Ustaz ya, hanya dengan menggunakan literatur terjemahan saja kemudian menyimpulkan misalnya, itu tidak dibenarkan itu. Itu masih belum berkategori itu gitu Ustaz. Lalu gimana dengan jargon kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa diterapkan? Ya itulah yang kemudian itu kata-katanya enak, indah, enak didengar dan seterusnya, tapi butuh persyaratan-persyaratan yang kalau seandainya tidak, itu akan berdampak serius Ustaz. Bagaimana kalau seandainya Al-Quran itu kemudian disalahi, disalahfahami kan semacam itu. Misalnya saya contohkan misalnya banyak sekali di dalam ayat Al-Quran misalnya yang kalau seandainya kita tidak bisa misalnya itu kemudian bisa salah tafsir Ustaz ya. Contoh? Ya misalnya la uqsimu bihadzal balad misalnya. Kata-kata la uqsimu bihadzal balad kan secara nyata diterjemahkan saya tidak bersumpah dengan negeri ini. Padahal lah di situ berfungsi taukid gitu saja. Jadi bukan saya tapi saya benar-benar bersumpah. Subhanallah. Gitu ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu kalau seandainya diterjemahkan sederhana, wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang alladzina, orang-orang yutiqunahu yang mampu berpuasa kan begitu. Atau ko yutiku itokotan, itu artinya kalau seandainya kita lihat di dalam kamus itu adalah mampu artinya. Itu kalau seandainya diterjemahkan langsung ya, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa, fidyatun boleh tidak berpuasa dengan cara membayar fidyah. Padahal miskin. Padahal di situ ada majas nukson namanya Ustaz ya. Jadi kalau seandainya kita lihat di dalam tafsir misalnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu ay wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Begitu. Jadi ada lam yang dibuang di situ. Kenapa? Ya itu yang kemudian itu menggunakan konsep balaghah ternyata ya, keindahan bahasa menuntut itu misalnya begitu. Jadi tidak sederhana kemudian seseorang itu mampu merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadis secara langsung. Itu oleh sebab itu Ustaz ya, mari kita dorong TPQ lembaga jangan hanya kemudian hanya selesai di tingkat tajwid saja, mungkin harus dibekali juga dengan misalnya nahwu sorofnya, kemudian mufradatnya dan seterusnya, karena sekarang fasilitas untuk itu sangat memungkinkan Ustaz ya. Artinya kalau gitu kita ini taklid saja kepada para ulama yang memang memahami benar Al-Quran untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup ya kan? Kalau tidak begitu bisa kita tersesat ya. Iya betul. Minimal kalau seandainya kita mau membaca Al-Quran itu harus baca tafsirnya. Kalau harus memahaminya itu. Iya. Tafsir, takwil dan segala macam yang terkait dengan Al-Quran. Baik.
Begitulah penjelasan sementara dari beliau untuk kita pahami bahwasanya Al-Quran adalah pedoman hidup untuk kaum muslimin dengan catatan bahwa memahaminya memerlukan ilmu tersendiri. Ya, ini ada telepon namanya. Ya, monggo silakan masuk. Ya, langsung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa? Dari ibu siapa ini? Silau. Iya, Silau. Bu siapa? Ya. Ibu siapa nih? Tanya Pak Ustaz. Oh, Bu Nafsia Silong. Ngirang Bu Nafsia. Ya. Bagaimana Pak Ustaz bagi orang yang sudah hafal Al-Quran, Ya. tiba-tiba ada juz sebelumnya itu yang lupa? Yang saya tanyakan di sini, apakah itu dosa atau tidak? Karena ada salah satu pendapat hal seperti itu punya dosa. Oh gitu. Tapi orangnya ada kena apa-apa, misalnya kena amnesia gitu, enggak? Enggak ya? Bukan karena penyakit, bukan? Ya, ini orang lupa dengan hafalan Al-Qur'annya, Ustadz. Ini pertanyaan Bu Nafsia, ini katanya berdosa. Betul Iya. enggak ya? Jadi banyak ulama yang ada hadisnya memang seperti itu, Ustadz ya. Iya. Ada yang menafsirkan lupa itu dengan harfiah, Ustadz ya. Hmm. Jadi lupa itu ya benar-benar lupa memang, ya karena lupa gitu. Ada yang menafsiri lupa itu tidak mengamalkan, Ustadz ya. Oh. Jadi apa yang kemudian menjadi kandungan dan isi Al-Quran itu tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Lalai begitu. Itu yang lebih enak itu seperti itu yang dipakai. Apalagi kemudian kalau lupanya itu lebih disebabkan karena misalnya kasusnya seorang hafidhah misalnya, seorang yang hafal baik laki-laki maupun perempuan Al-Quran misalnya, akan tetapi kesibukannya luar biasa mereka, Ustaz ya. Jadi harus mencari nafkah macam-macam. Kebetulan dalam kehidupannya itu tidak termasuk orang yang kaya atau berkecukupan misalnya. Dia bahkan misalnya harus tenaga berat, misalnya harus bangunan macam-macam. Nah, kalau konteksnya semacam itu kan nafkah bagaimanapun juga harus lebih diutamakan dibandingkan dengan hanya sekedar murajaah, Ustaz ya. Karena bagaimanapun juga menghidupi anak istri itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga dalam konteks ini menjadi masuk akal ketika misalnya ada terjemahan yang dimaksud lupa di situ adalah bukan lupa dalam arti harfiah, lupa misalnya tidak ingat lagi itu, Ustaz ya. Tapi kalau seandainya memang karena keteledoran macam-macam dan seterusnya sebenarnya dia berkecukupan, mungkin pendapat yang mengatakan bahwa yang namanya lupa itu yang lughatan itu, Ustaz ya, lupa benar itu yang bisa dipakai, Ustaz ya. Tapi kalau seandainya karena karena udzur dia bekerja keras macam-macam dan seterusnya, maka lupa itu menjadi bisa dimaklumi, bisa dimaafkan bisa gitu. Atau mungkin karena usia lanjut. Bisa jadi, Ustadz ya. Pokoknya yang penting tentang masalah lupa ini dalam pandangan ulama itu ada dua. Lupa dalam arti lalai tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang lupa dalam arti lupa memang tidak bisa hafal lagi, itu semacam itu. Itu pendapatnya yang saya ringkas itu seperti itu, Ustadz. Terus yang bagus bagaimana? Ya tergantung kondisi, Ustadz ya. Kalau seandainya misalnya karena kewajiban kita misalnya kita sulit untuk kemudian mempertahankan dalam konteks misalnya karena pekerjaan kita terlalu berat, untuk istiqomah murajaah itu sulit, maka pendapat yang kedua itu yang menurut saya lebih masuk akal, Ustaz. Iya. Gitu. Baik, kalau gitu orang-orang yang punya peluang untuk tetap bisa mempertahankan hafalannya, lalu dia mengabaikan begitu saja, itu yang masuk akal kalau dosa. Tapi kalau dia itu karena udzur, mungkin karena usia tua, mungkin karena penyakit dan segala macam, Allah maaf gitu. Betul, ya. Betul, Ustaz. Ya silakan di antara jamaah, monggo. Ibu nanya boleh nggak pakai selembar kertas, Bapak juga gitu, silakan minta kepada teman-teman dari RRI Program 1 Jember dan 21 dan 2 nggih. Monggo. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Setiadi, Jalan Mawar 3, Jember. Ustadz mau nanya, kalau hukumnya puasa sunnah hari Minggu Nabi Daud, hari Senin puasa Nabi Muhammad itu Senin Kemis ya, Selasanya puasa sunnah bulan, lalu Rebunya Nabi Daud, lagi Kemisnya Senin Kemisnya itu, Jumatnya puasa bulan.
Sabtunya Nabi Daud, Minggu bulan, Senin. Ya itu gimana, Tat? Boleh enggak? Tapi ada bolosnya juga nanti kadang-kadang kalau ada sesuatu yang perjalanan dan sebagainya. Iya. Ya bingung jadinya. Lalu kebanyakan istilah ya. Iya, itu. Lalu yang kedua, puasa sunnah itu di tengah-tengah puasa itu ada pengajian, kuliah subuh. Lalu ada yang mengatakan juga makan aja itu enggak apa-apa, diminum aja itu enggak apa-apa. Lebih kuat gitu. Katanya begitu. Saya enggak mau. Walaupun itu seorang kiai pun saya enggak mau karena saya niat puasa sunnah itu. Walaupun bukan wajib. Terima kasih, bagaimana jawabannya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau saya sih ya siru la tu'asiru ya. Ambilnya mudah aja, enggak usah bingung dengan istilah dan sebagainya. Enggak Ustaz. Ya, puasa sunnah itu sifatnya lebih elastis. Anjuran ya. Elastis itu maksudnya tidak mengikat terlalu bagaimana boleh atau tidak. Karena sebenarnya puasa itu rumusnya kuantitatif, Pak. Kuantitatif itu semakin banyak puasa, pokoknya sama-sama ikhlasnya ini Ustadz ya, itu semakin bagus gitu ya. Jadi kalau seandainya bertanya misalnya pertanyaannya lebih baik mana puasa 1 hari dengan 2 hari, jawabannya pasti lebih banyak 2 hari, tapi ini sama-sama ikhlasnya gitu ya. Jadi kalau seandainya misalnya sudah ada rutin puasa Daud misalnya, sekarang puasa besok tidak, ketika tidak itu bertepatan dengan hari Senin dan pada hari Senin itu kemudian puasa, ya gimana ya, nggak apa-apa, pokoknya yang penting itu ikhlas itu gitu ya. Jadi makin banyak yang namanya puasa itu makin bagus. Itu semacam itu. Meskipun jarang orang kuat seperti itu Ustadz ya. Itu. Ada tapi. Ya ada gitu ya. Jadi puasa terus menerus itu boleh ya. Pokoknya yang penting itu sampai tidak melalaikan kewajiban dia sebagai orang yang misalnya wajib memberi nafkah. Tapi kalau seandainya kemudian dengan dia puasa terus kemudian lemes, tidak bisa bekerja macam-macam, ya maka di kesunahan puasa menjadi tidak didapatkan. Justru yang wajib ditinggalkan, kemudian yang dikejar adalah sunnah, itu semacam itu tidak baik Ustaz, semacam itu. Padahal Nabi kita tidak seperti itu. Iya betul. Gitu. Nabi kita itu ya puasa ya enggak, ya puasa ya enggak gitu. Jadi tadi masing-masing saya katakan punya hak. Ya suruh wala tu'asiru itu ya yang mudah aja lah. Misalnya panjenengan lagi puasa ya, kok kemudian ada kue, enggak apa-apa, disikat aja sudah gitu ya. Puasanya sudah dapat pahala kan gitu. Yang dicari kan pahala kan. Iya. Orang poso itu kan sing digolek pahala, iya. Iya. Iya kan? Jadi cari yang apa? paling Cari penting begitu, lapar apa cari? Ya, yang paling penting begitu. Kalau seandainya sampean tadi memang kalau seandainya kita puasa dalam kondisi puasa sunnah, kemudian ada jamuan misalnya, boleh makan. Maksudnya tidak haram untuk kemudian memutus itu gitu ya. Tapi kalau seandainya terus bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Boleh, itu yang saja, saya katakan, yang namanya puasa itu sifatnya elastis ya. Jadi tidak kemudian wajib begini, enggak. Mau diputus silahkan, mau tidak diputus diteruskan ya silahkan gitu. Itu cuma dibedakan Pak G. Nanti puasa Senin sama Kamis itu puasa Nabi Daud. Pas ketika puasa bertamu. Ya. Bertamu kayak kopi. Iya gitu. Itu namanya ngakali kalau gitu ya. Terus gimana? Ya Allah ya, minimal dapat niatnya ya. Minimal dapat pahalanya niat begitu. Ya. Tapi kalau misalnya panjenengan niatnya puasa itu sudah mantep, apapun yang terjadi, ya misalnya ya tetap puasa, tidak apa-apa, itu bagus, bagus. Silakan yang lain. Oh masih di break dulu sebentar, sejenak ada iklan, monggo silakan. Saat bulan Ramadan saya puasa penuh, tapi sebelum bulan puasa saya mengkonsumsi miras. Pertanyaannya, bagaimana amal ibadah saya di bulan Ramadan? Yang tahun kemarin, mungkin tahun yang lalu ya. Dan saya pernah mendengar bahwa
setelah mengkonsumsi miras, sholat pun tidak diterima selama 40 hari. Mohon penjelasannya. Ya, secara umum, secara teori begitu Ustaz. Pokoknya kalau seandainya kita mengkonsumsi barang yang diharamkan oleh Allah, itu memang ada ancaman semacam itu Ustaz ya. Jadi sholat kita tidak diterima oleh Allah. Akan tetapi yang penting dalam konteks motivasi ke depannya Ustaz ya, itu adalah at-taib minadz dzambi kaman la dzambalahu gitu ya Ustaz ya. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa itu sebagaimana orang yang sama sekali tidak punya dosa. Kenapa kok kemudian harus ada ancaman, harus ada ngeden-ngedeni semacam itu agar kita hati-hati Ustaz ya. Akan tetapi kalau seandainya kemudian sudah kejadian, kenyataannya kita sudah mengkonsumsi miras, tapi kita mau tobat, masa kemudian harus menunggu lagi 40 hari ke depan? Ya kalau seandainya umur kita masih ada, ya kan? Yang paling penting adalah kalau seandainya itu, karena ini langsung terkait dengan Gusti Allah Ustaz ya, kan tidak ada kaitannya dengan makhluk. Yang paling penting adalah menyesal terhadap itu, kemudian tidak mau mengulangi lagi, kemudian bertobatnya pokoknya yang penting itu nasuha ya. Taubatan nasuha. Kalau seandainya sudah taubatan nasuha, ya itu yang saya katakan tadi, at-taib minadz dzambi kaman la dzambalahu gitu ya. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa itu adalah sebagaimana orang yang sama sekali tidak punya dosa. Sehingga ya terus saja, yang paling penting dia sudah puasa dan berikrarlah untuk kemudian tidak mengulangi yang namanya mengkonsumsi miras itu. Insya Allah pada akhirnya puasa kita juga diterima. Amin ya. Ya. Yang berikut dari Ibu Sinta Asmita Nazaria di Jalan Kaliurang, Gang Swadaya nomor 5. Ini ibu-ibu ya, mudah-mudahan sekarang ada orangnya. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkinkah malam Lailatul Qadar didapatkan seorang muslimah yang menghidup-hidupkan malam-malam Ramadan di dalam rumah karena berhalangan atau ada hambatan bagi dia sehingga dia tidak pergi ke masjid untuk beriktikaf? Iya. Sangat mungkin Ustaz ya. Sangat mungkin gitu ya. Walaupun tidak ke masjid ya. Meskipun jadi yang namanya malam Lailatul Qadar itu tidak harus kemudian dicari di masjid. Kan ada keterbatasan terutama ketika udzur misalnya dalam kondisi haid dan seterusnya, dia tidak memungkinkan melakukan i'tikaf. Yang paling penting dia itu kalau seandainya dia tidak berudzur, tidak udzur Ustaz, tidak haid, dia memang azam untuk ke masjid gitu ya. Sehingga di dalam penjelasan para ulama itu marotibul ihya itu kan ada 3 Ustaz ya. Marotibul ihya itu ada 3, tingkatan menghidup-hidupkan atau mencari Lailatul Qadar itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah dicari dengan cara sholat, sholat terus begitu ya, terutama 10 hari, terutama dalam bilangan-bilangan witir, itu sudah dianggap kalau seandainya kita melakukan itu, misalnya kita rutin ikut Riyadhul Arba'in misalnya, pada saat itu ini promosi Ustaz ya. Itu sudah dianggap mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara sholat. Itu yang pertama. Yang kedua dengan cara zikir. Ya, tidak sholat tapi dengan melakukan berzikir itu juga dianggap sebagai sudah mendapatkan ihya atau menghidup-hidupkan Lailatul Qadar. Itu semacam itu. Yang ketiga adalah orang misalnya tidak sempat sholat, tidak sempat berzikir, akan tetapi dia melakukan sholat jamaah pada waktu sholat isyaknya dan pada waktu sholat subuhnya, itu sudah dianggap termasuk dalam kategori menghidup-hidupkan atau mendapatkan Lailatul Qadar. Itu semacam itu Ustaz. Jadi maratibul ihya itu kalau dalam kitab itu ada 3 macam. Menghidup-hidupkan Lailatul Qadar itu dengan cara sholat terus itu, kemudian dengan cara zikir terus, dengan cara yang ketiga itu tidak sholat, tidak zikir, akan tetapi berjamaah pada waktu isyaknya dan subuhnya, itu sudah dianggap memenuhi persyaratan. Itu semacam itu Ustaz. Artinya mastata'tum ya. Iya betul. Iya, baik. Silakan yang di rumah mau telepon monggo ke 336652. Yang mau telepon mumpung lagi kosong 336652, silakan. Kalau tidak ada mungkin di antara panjenengan yang hadir yang mau nanya monggo silakan. Ya, silakan monggo maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur dari Kebonsari. Nur siapa? Nur Ahmad. Oh, iya, nggih. Ya, saya mau nanya Pak Kiai, Pak Ustadz. Nggih. Tadi menyinggung tentang taklid. Nah,
sekarang kapan hari ada yang namanya ijtima ulama gitu Pak Ustadz. Nah ternyata ijtima ulama ini biasanya kan tentang hal-hal kehidupan sehari-hari hubungannya dengan ibadah pada Allah. Nah ternyata ijtima itu ada hubungannya dengan mendiskreditkan golongan tertentu gitu misalkan. Mendeskripsikan, bukan? Mendiskreditkan. Ya, menyudutkan gitu, menyudutkan gitu. kelompok tertentu. Iya. Diskualifikasi misalkan pasangan ini misalkan ada hubungannya dengan politik. Tapi saya enggak melihat politiknya ya, tapi lihat ijtima'nya. Jadi apakah kita harus taklid buta kepada ijtima ulama ataukah kita harus pilih ya kan? Oh ini ijtima ulama harus kita ikuti, oh ini enggak, pilih-pilih misalkan. Nah saya nanya kriteria apa yang harus kita ikuti misalkan, ijtima ini harus diikuti, ijtima yang lain enggak misalkan. Nah itu kriterianya apa Pak Ustaz? Seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kalau namanya ulama ya apalagi ijtima kan berkumpul ya. Nah ini sebenarnya lebih kepada konteks keagamaan. Iya. Andai kata mengeluarkan fatwa, ini fatwanya misalnya wajib diikuti benda. Tetapi ketika ijtima itu lebih kepada politis, malah bagaimana gitu, monggo. Ya. Jadi begini, secara keseluruhan, kalau seandainya itu atas nama fatwa, bahkan itu misalnya dikeluarkan oleh MUI sekalipun, itu tidak mengikat. Ya, namanya fatwa itu tidak mengikat. Jadi kalau kodok itu putusan hakim, itu baru mengikat, itu harus ada dieksekusi, dilaksanakan. Tapi kalau seandainya fatwa, misalnya ulama mengatakan misalnya bunga bank seperti ini, seperti ini, fatwa ulama itu tidak mengikat. Ya suka-suka kita. Kalau seandainya misalnya berdasarkan analisis keilmuan kita itu kurang bagus, kurang cocok misalnya, ya kita bisa menolak. Itu semacam itu. Jadi harus dibedakan antara ijma, Ustadz ya, dengan ijtima. Kalau ijma itu adalah kesepakatan seluruh ulama yang ada di muka bumi ini tanpa sekalipun misalnya ada yang tersisa. Kalau itu sudah itu sifatnya mengikat kalau pada itu. masa tertentu. Iya. Jadi ada kaidah mengatakan begini Ustaz, la yungkaru al-mukhtalafu fihi wa inna ma yungkaru al-mujma'u alaihi. Begitu ya. Hal-hal yang di situ sudah terjadi perbedaan pendapat misalnya, itu tidak bisa kita ingkari. Tapi kalau seandainya di situ sudah terjadi ijma, kemudian kita menyalahi itu misalnya, itu kita ingkari. Contoh sederhananya begini, kalau hal-hal itu yang terkait misalnya kunut itu wajib apa tidak misalnya Ustaz itu gak usah kita ingkari karena sejak awal itu sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Berarti bukan ijma. Itu bukan ijma, itu namanya ikhtilaf, mukhtalaf fih ya. Terhadap kejadian itu ulama sejak awal terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau ijma saya contohkan misalnya tentang kewajiban sholat. Adakah ulama yang mengatakan sholat tidak wajib? Tidak ada. Semuanya mengatakan sholat itu wajib, misalnya begitu. Kok kemudian ada pendatang baru sekarang misalnya, orang anyaran misalnya mengatakan bahwa sholat tidak wajib? Ini kita ingkari. Ini perlu dilaporkan ke MUI, perlu dilaporkan ke polisi. Lejerah gitu Ustaz. Kan ada kebebasan berpendapat. Ya, kebebasan berpendapat itu kalau seandainya ada sudah kriteria MUI, tidak sampai kemudian dalam konteks menistakan agama dan seterusnya itu Ustaz ya. Tapi kalau seandainya sudah sesuatu itu yang jelas-jelas misalnya ada hadisnya, ada Qur'annya macam-macam gitu ya. Itu sudah ada, itu kok kemudian kita matayan gitu ya Ustaz ya. Ya, kemudian sholat itu gak wajib, zakat itu gak wajib, puasa itu gak wajib misalnya. Padahal selama ini gak ada sama sekali ulama yang berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib, zakat itu semuanya mengatakan wajib misalnya. Itu kemudian sifatnya mengikat, itu namanya ijma. Tapi kalau ijtima itu sama sekali tidak mengikat ya. Apakah itu kemudian yang diputuskan itu adalah terkait dengan politik atau diputuskan itu terkait dengan misalnya masalah diniyah keagamaan, itu tidak mengikat. Ya, yang namanya fatwa itu boleh diterima, boleh tidak mengikat pada masyarakat. Itu semacam itu Ustaz. Apalagi cuman Indonesia. Betul. Ijma tadi itu seluruh alam. Seluruh alam memang. Jadi misalnya contoh misalnya mengenai masalah cloning. Cloning itu kan pengembaran dengan disengaja ya. Nah, ini ulama sak dunya sudah
dari mulai Arab Saudi, Mesir, Maroko, katakan Indonesia, Asia, Amerika, Afrika, semuanya sependapat cloning pada manusia itu haram. Misalnya Tapi cloning pada tumbuhan itu boleh. Nah ini kan artinya kan tidak yang berbeda. Ya. Itu baru ijma ulama terjadi. Tapi kalau misalnya masalah perbankan, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Berarti tidak ada ijma. Betul. Apalagi ini cuma ijtima ulama di Indonesia doang gitu ya. Iya. Itu pasti Sama tidak sekali ada. tidak mengikat. Ya, nggih. Ada lagi silakan, monggo. Monggo, monggo Mas, nggih maju Mas, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sarjito dari Taman Gading, Pak. Nggih. Ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan tentang sholat. Nggih. Yang pertama, setelah saya sering mengikuti sholat berjamaah itu, imam itu setelah takbir tidak ada jeda langsung membaca Al-Fatihah. Yang saya tanyakan, apakah doa iftitah itu tidak dibaca atau tidak perlu, walaupun itu sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, bacaan Al-Fatihah imam, apakah kita itu mendengarkan, ya atau sambil kita mendengarkan sambil mulut kita mengikuti, ya karena apa? Setelah imam itu membaca Al-Fatihah tidak ada jeda sama sekali, langsung surat pendek, gitu loh. Tuh. Yang terakhir tentang sholat maghrib, satu contoh, kita sudah terlambat pada rakaat yang terakhir, kita ikut, ya berarti kita kebagian 1 rakaat, langsung imam kan tasawuf akhir ya Pak ya. Nah kita melanjutkan itu, kemudian yang kedua itu apakah kita melaksanakan tasawuf awal atau langsung nanti yang kedua langsung tasawuf akhir. Terima kasih Pak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, membaca iftitah itu bagaimana Ustaz? Itu masuk kategori rukun, wajib atau tidak? Ya, di dalam kaulnya sholat itu ya, ucapan sholat itu, perkataan yang ada dalam sholat itu dibagi menjadi 3 Ustaz ya. Ada yang masuk dalam kategori arkan, ada yang masuk dalam kategori hayat, ada yang masuk dalam kategori ab'ad, begitu ya Ustaz ya. Kalau arkan itu adalah harus dilakukan. Kalau seandainya tidak dilakukan maka tidak sah sholatnya. Ya, itu semacam itu. Contohnya adalah baca Fatihah. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Walaupun tidak nutut kepada imam. Ya, begitu. Jadi kalau doa iftitah bagaimana? Itu dalam kategori sunnah. Ya, sunnah itu boleh dilakukan, boleh tidak, gitu ya. Berarti kalau seandainya imam itu langsung, misalnya dari Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah begitu, itu boleh. Dia boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, gitu ya. Jadi dia tidak mendapatkan kesunahan dari iftitah, doa iftitah itu sendiri, itu semacam itu. Berkurang pahalanya. Berkurang pahalanya, hanya berkurang pahalanya begitu. Kemudian yang kedua Ustaz? Yang kedua, entar. Kalau tadi Al-Fatihah kan merupakan rukun sholat. Misalnya pas ketika makmum ini Allahu Akbar ya, sudah sampai pada bacaan, imam sudah membaca surat yang pendek, bahkan pendek banget. Ketika dia baca Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Makmum ini baca Fatihah dulu sampai selesai atau mengikuti imam ruku? Jadi begini, kalau seandainya itu pada rakaat pertama ya, itu yang kemudian disebut sebagai makmum masbuk mungkin ya, itu jadi nggak nyampe itu jangan kemudian dilengkapkan. Ya. Ikuti imam. Jadi langsung ikuti imam, ruku. Imam ruku. Tapi kalau rakaat yang kedua harus dilengkapkan. Oleh sebab itu penting menurut saya ada semacam pelatihan bagaimana imam itu Ustaz. Ya kadang-kadang imam itu nggak memberikan masa jeda sama sekali ya. Loh, kalau cuma 7 menit udah belum rakaat. Jadi begini. Sebenarnya ada firman Allah yang harus kita renungkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kan begitu ya. Wa idza quri'al Qur'anu, apabila yang namanya Quran itu dibacakan, fastami'u lahu, maka perhatikan, dengarkan, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun. Kalau seandainya kita bersikap seperti itu, insya Allah kita diberi rahmat oleh Allah, kan begitu ya. Jadi istima dan insot ya, memperhatikan dan diam itu merupakan sebuah keharusan sebenarnya, kan begitu. Tapi di sisi lain, kalau seandainya imam itu termasuk dalam kategori syari'ul qiraah kalau dalam bahasa fikih Ustaz ya, bacaannya cepet banget,
sementara makmum batiul qiraah lamban banget, itu kan agak kontradiktif itu ya. Tidak ada masa jeda untuk kemudian mampu menyelesaikan yang namanya Fatihah gitu kan. Karena di dalam tadi saya katakan itu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab gitu ya. Tidak dianggap sholat kalau seandainya tidak baca Fatihah, kan intinya seperti itu. Inilah kemudian ada masa jeda yang kemudian disebut sebagai saktah. Setelah waladdallin amin, kan begitu Ustaz ya. Itu kan diberi masa senggang sedikit gitu ya untuk kemudian mampu menyelesaikan Fatihahnya gitu. Itu semacam itu Ustaz. Ya, baik. Nanti dilanjutkan. Kalau gitu imam itu harus orang-orang yang memahami ya. Iya betul. Karena kalau tidak itu imamnya balapan, makmum juga ikut balapan. Ya. Imamnya selak nang pasar di Belonjo ya. Baik, sebelum kita teruskan Mas ya, nunggu ya, ada yang satu nih lewat dulu. Kita kembali ke Masjid Jami' Al-Baitul Amin Jember untuk mengikuti acara kita Diagra Dialog Agama Saudara yang disiarkan langsung oleh RRI Program 1 dan 2 Jember dan Jember 1 TV. Pertanyaan berikut dari Bapak Sarjito tadi ya di Taman Gading. Yang kedua, ketika imam membaca Al-Fatihah, itu apa makmum itu ngikuti bacanya imam atau diam saja sebagai mustami atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau seandainya kita lihat dalam Al-Qur'an tadi, wa idza quri'al Qur'an, kan yang dibaca Fatihah itu kan berupa bagian dari Al-Qur'an. Harusnya diam, memperhatikan, mendengarkan, gitu kan? Itu anjuran yang sebenarnya seperti itu. Tapi kalau seandainya kemudian misalnya kesimpulannya adalah kita tidak mungkin nutut ini misalnya Ustaz karena terlalu cepat ya, karena masuk sudah terjebak misalnya, ya mungkin ya ikut juga itu. Ya, karena apa namanya, bagaimanapun juga kita harus baca surat Al-Fatihah dan sama sekali tidak diberi peluang dan kesempatan oleh imam. Yang benar itu imam baca Fatihah, makmum diam, gitu kan? Kemudian setelah amin diam sebentar imamnya, memberikan kesempatan untuk kemudian makmum membaca Fatihah. Itu yang benar. Kemudian setelah kira-kira baca surat pendek itu semacam itu yang benar gitu. Artinya ketika imam itu cepat ya, imam membaca Al-Fatihah, makmum boleh membaca Al-Fatihah. Ya kalau seandainya terpaksa boleh begitu. Iya, sehingga tidak usah khawatir nanti tidak selesai kan gitu. Iya. Oke. Baik. Yang ketiga, ini makmum masbuk cuma dapat 1 rakaat, itu rakaat yang terakhir itu bagaimana Ustaz? Iya. Ketika dia berdiri untuk melengkapi rakaat, karena yang namanya maghrib itu 3 rakaat, ya. Dia pada saat berdiri karena dia dapat 1 ya, maka statusnya pada rakaat kedua, kan begitu kan? Iya. Ya. Lah pada saat rakaat kedua ya tasyahud awal biasa. Begitu. Pada rakaat ketiga tasyahud akhir, begitu. Ya. Artinya ketika imam misalnya imam itu selesai duluan, maka makmum tadi itu nunggu sampai assalamualaikum baru dia bangkit lagi gitu. Betul, ya. Gitu ya. Nah, bangkit lagi kok misalnya harus tahiyat awal, ya duduk. Jadinya rakaat pertama itu berdiri ngikuti imam, dia duduk, lalu berdiri lagi, duduk lagi, terakhir bangkit lagi untuk tahiyat terakhir. Tahiyat nggih. Begitu nggih. Ya silakan masuk teleponnya monggo. Silakan masuk teleponnya nggih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa ini? Dari Pak Ira di Ajung. Pak siapa? Dari Pak Ira di Ajung. Pak Ira di Ajung. Ngereng Pak Ira. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah di masjid itu apabila dalam kondisi puasa seperti ini kan menyiarkan pakai radio? Iya. Itu kan ada iklan. Apakah diharamkan hukumnya di masjid itu ada iklan, Ustaz? Terus yang kedua itu berkaitan dengan ayat perintah puasa yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya Allah. Ya itu kan dijelaskan bahwa diwajibkan atas kamu berpuasa sebelum kamu gitu kan. Kenapa itu hanya ada di perintah puasa, di perintah sholat kok tidak ada perintah yang menyatakan bahwa harus sholat sebelum kamu ada seperti itu Ustaz. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, iklan menyela-nyelai acara diagram misalnya ya, atau acara apapun sudah, dan ini lewat masjid itu gimana Ustaz? Ya seperti yang tadi ditegaskan itu ya, bahwa Islam itu tidak memberatkan lah yang gampang-gampang saja gitu ya Ustaz ya. Kalau seandainya kemudian setiap iklan kemudian dimatikan, itu kan repot Ustaz ya. Menjadi tidak khusyuk gitu ya. Pokoknya iklan itu bukan merupakan tujuan gitu ya. Dia hanya tabi Ustaz ya. Dia yang sebenarnya adalah mendengarkan apa namanya dialog misalnya seperti ini. Kok kemudian iklan, ya mosok terus setiap iklan masih dimatikan lagi, kan repot itu. Ya tidak seperti itulah anunya. Dan iklannya itu bukan dari masjid Pak, Pak Ira ya. Panjenengan ke sini aja, ada apa enggak di sini? Tidak ada iklan di sini. Bahkan saya katakan kalau misalnya ada satu perusahaan ya yang memberikan apa kepada kita, lalu ada iklannya di sana, itu saya larang memang. Kegiatan apapun sudah saya larang. Jangan pakai iklan apapun. Tapi ini yang punya siaran ini kan bukan kita. Yang punya ini kan RRI sama Jember 1 TV. Lah kalau mereka misalnya tidak boleh, padahal itu merupakan bagian di pendanaan siaran ini, terus gimana? Betul. Kecuali kalau di sini misalnya saya tampilkan di belakang ini disiarkan berkat kerjasama dengan perusahaan tertentu, misalnya kampus tertentu, itu baru tidak boleh. Di sini nggak ada. Ya, monggo sekali waktu jenengan datang ke Al Baitul Amin biar tahu betul seperti apa tampilan kami. Jadi yang iklan itu bukan kami, tapi RRI sama Jember 1 TV. Yang kedua, ini di perintah puasa ada kata-kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun pada perintah puasa. Tapi sholat kok tidak? Apakah dulu sholat itu tidak seperti ini gitu mungkin? Iya, jadi sholat yang lengkap seperti sholat kita Ustaz ya, yang kumpul mulai dari maghrib, isya, subuh, zuhur, asar dan seterusnya, itu memang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya Ustaz ya. Begitu. Jadi kalau seandainya kita ngomong waktu per waktu itu ada Ustaz ya. Jadi tapi rinciannya saya kurang begitu tapi caranya, yang jelas caranya kayak apa udah tahu kita. Jadi kalau sholat itu tidak sama seperti puasa. Kalau puasa kan cuma imsak gitu Ustaz ya, begitu ya. Jadi memang ada perbedaan antara puasa dan sholat gitu ya. Kalau puasa itu memang diwajibkan atas sebelum, karena itu memang sharih jelas disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Tapi di dalam ayat tentang sholat itu memang tidak dijelaskan seperti itu. Dan tidak perlu dipertanyakan. Betul. Ya karena kan itu merupakan sumber dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Baik, ini Ustaz ada pertanyaan lagi dari Mas Hadi di Cantikan. Mana orangnya ini? Hadi Cantikan. Hadir Banda? Mana? Hadir. Mana orangnya? Itu. Oh, nggih, baik. Ini mau tanya Ustaz. Yang dimaksud dengan Nur Muhammad itu apa? Nur Muhammad itu? Iya. Jadi gini, kalau seandainya kita lihat dari aspek bahasa, Nur Muhammad itu maksudnya cahaya Muhammad. Nur itu cahaya, Muhammad itu ya Muhammad gitu ya. Wacana ini banyak muncul dalam dunia tasawuf. Wacana ini banyak muncul di dunia tasawuf. Kalau di dunia fikih tidak kenal konsep Nur Muhammad itu. Gitu ya. Jadi yang pertama kali diciptakan itu adalah Nur Muhammad itu, yang kemudian muncullah Adam dan seterusnya begitu. Oleh sebab itu masalah ini masalah yang sifatnya ikhtilaf Ustaz. Tapi ini sahih Ustaz ya, hadinya sahih. Enggak. Jadi oleh sebab itu terjadi ikhtilaf yang cukup runcing Ustaz. Tidak sahih ya. Ya, cukup runcing masalah ini. Ulama-ulama fikih tidak peduli pada konsep Nur Muhammad. Orang-orang sufi, orang-orang tasawuf yang kemudian percaya bahwa masalah ini memang karena memang cara periwayatan hadis antara mereka yang golongannya orang-orang fikih yang zahir Ustaz ya, dengan orang-orang yang sifatnya tasawuf itu kan beda Ustaz. Tidak sama. Imam Ghazali itu ketika misalnya kan banyak yang dikomentari hadis di dalam Ihya itu la aslalahu,
tidak ada sumbernya begitu ya. Yeah. Karena memang sumber periwayatannya itu beda. Ketika misalnya mereka menemukan hadis kalangan orang sufi dan kemudian baunya kok harum, itu memang benar-benar dari Nabi. Kan? Sederhana banget begitu. Tapi kalau seandainya di fikih tidak seperti itu, ini diriwayatkan oleh si A, si B, bagaimana kualitasnya, dia cerdas apa tidak, dia hafalannya kuat apa tidak, pernah muasyarah atau tidak, pernah sezaman atau tidak, dia dan seterusnya. Wafat tahun berapa, lahir tahun berapa dan seterusnya. Itu pertimbangan fikih di situ. Tapi yakinlah bahwa konsep Nur Muhammad ini yang muncul banyak itu di kalangan tasawuf itu semacam itu. Artinya masalah itu masalah misteri. Betul. Yang masih menjadi perbincangan di antara para ulama terutama di kalangan ahli tasawuf ini. Moga Ustaz ditutup acaranya. Ya, terkait dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup ini Ustadz ya, memang itu ideal karena memang jelas disebutkan di dalam hadis taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Akan tapi catatan yang harus digarisbawahi secara tebal Ustadz ya, bahwa kita tidak mungkin mampu merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis secara langsung kalau seandainya perangkat keilmuan yang kemudian dibutuhkan untuk itu sama sekali tidak kita kuasai. Minimal murid-murid kita, minimal anak-anak kita itu harus mengerti bahasa Arab. Itu sederhananya begitu Ustaz ya. Artinya kita berada pada makom muqallid. Iya betul gitu. Sementara makom yang seperti itu makomnya para mujtahid mutlak. Seperti itu nggih. Artinya walaupun kita sudah paham Al-Quran dengan catatan tanda petik ya, paham karena kita baca Al-Quran dan terjemahnya, jangan sekali-kali kita berani-beraninya mengambil kesimpulan atau natijah dari Al-Quran tanpa pendukung ilmu tadi, karena kita bisa tersesat. Ikuti aja pendapat para ulama, insya Allah kita lebih selamat dibanding kita mencoba untuk mencari natijah sendiri. Saya kira begitu, terima kasih. Insya Allah untuk besok sore ada lagi acaranya dan mudah-mudahan Gus bisa hadir. Sekarang beliau lagi ada di Polres untuk memberikan tausiah di sana dalam acara buka bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi dialog Ramadan edisi hari ini bersama Dr. Kiai Haji Abdullah Haris dari Masjid Al-Baitul Amin Kabupaten Jember. Nah pemirsa, untuk Anda yang ingin mengecek tayangan ulangnya langsung saja bisa mendownload aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store secara gratis atau bisa mengunjungi website kami di www.jember1tv.go.id. Saya Desi Syatma bersama rekan yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa besok di dialog Ramadan edisi selanjutnya. Selamat berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.